Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan membacakan materi Arba'in pada halaman ke-29, yaitu membahas isim-isim yang mabni yang kemarin udah aku jelaskan, tentang isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim isim fi'il, sudah saya bacakan semua. Sekarang membahas tentang isim nyala berupa mufrad. Jadi isim-isim yang mabni itu kan ada 10. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim nyala. Jadi ini nomor 7 ini. Isim nyala berupa mufrad. Munada nakira maksudah, munada mufrad alam, munada nakira maksudah, adat murakkab. Ini yang nomor 7. Silakan buka pada halaman 29, yaitu membahas tentang isim nyala berupa mufrad. Pengamalan la linafyil jinsi adalah tansibun nakirat bi ghairi tanwinin wa tarfa'ul khabar. Artinya menasobkan isim nakirah dengan tanpa ditanwin dan merofakkan khobarnya. Bagaimana pengamalan la linafyil jinsi? Apa artinya? Menasabkan isim nakirah dengan tanpa ditanwin dan merafakkan khobarnya. Seperti contoh la rajula qaimun. La rajula, tidak ada lelaki, qaimun, yang berdiri. Ini pada lafaz la rajula qaimun, isimnya la ini, jadi la ini punya isim yang berbentuk mufrad. Ini hukumnya adalah mabni fathah. Ini termasuk isim nyala, termasuk isim-isim yang mabni. Kemudian perlu dimengerti bahwa isim nyala ada 3. Ada yang berbentuk mufrad, mudhof, syibeh mudhof. Isim nyala yang berbentuk mufrad, ini ada kalanya yang berbentuk isim mufrad, ada yang berbentuk isim musanna, ada yang berbentuk jamak. Jamak ada jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Ini hukumnya ini apabila berbentuk isim mufrad, hukumnya adalah mabni fathah. Kalau berbentuk isim tasniyah, hukumnya mabni ya. Kalau berbentuk jamak taksir, hukumnya mabni fathah. Ini tak beri contoh sekalian ya. Saya ulang lagi, isim nyala yang berbentuk mufrad, yang berbentuk isim mufrad, hukumnya adalah mabni fathah. Seperti contoh la rajula qaimun. La rajula, tidak ada lelaki, qaimun, yang berdiri. Kalau isim nyala yang berupa isim musanna, maka mabni ya. Seperti contoh la rajulaini qaimani. Ini hukumnya mabni ya. Kemudian isim nyala yang berupa jamak taksir, maka hukumnya mabni fathah. Seperti contoh la rijala qaimuna. La rijala qaimuna. Kemudian isim nyala yang berbentuk jamak muannats salim, seperti maka hukumnya mabni kasrah. Seperti contoh la muslimatin qaimatun. La muslimati, jangan tin ya. Ini salah ini. Mabni kasroh, bukan ditanwin. Mana pennya? Mohon untuk semuanya yang melihat rekaman ini untuk mengganti. Jadi jangan la muslimatin, tapi la muslimati gitu. La muslimati. Anunya mana apa? Tab X-nya mana? La muslimati qaimatun. Tab X-nya mana? Nanti diganti ya. Isim nyala yang berupa jamak mudzakkar salim,
maka hukumnya adalah mabniya. Seperti contoh la salihina qaimuna. Namun apabila ada isimnya la yang berupa mufrad, berupa mudhof dan syibh mudhof, maka hukumnya adalah dibaca nasab. Seperti contoh la gulama rajulin qaimun. Ini pada lafaz la gulama rajulin, gulama ini dibaca nasab, alamannya fathah dhairoh. Sedangkan yang syibh mudhof yaitu la tali'an jabalan qaimun. La tali'an jabalan qaimun. La tali'an tidak ada orang yang mendaki jabalan gunung qaimun yang berdiri. Ini pada lafaz tali'an jabalan namanya syibh mudhof, serupa dengan mudhof. Mana daripada syibh mudhof ini adalah isimnya la yang berbentuk amil yang mempunyai ma'mul. Jabalan ini namanya ma'mul namanya. Tipiknya mana? Kemudian perlu dimengerti bahwa isimnya la yang berupa mufrad di sini memang hukumnya mabni semua, namun mahalnya adalah mahal nasab. Jadi semisal ya la rajula qaimun, semisal la rajula qaimun, la kalimah huruf nafi, la kalimah huruf nafil jinsi. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni sukun. Faidahnya nafil jinsi. Rajula kalimah isim mabni, nggak perlu diberi tanda ya. Jadi kalau isim mabni itu nggak perlu diberi tanda. Rajula kalimah isim mabni sebab tidak bisa berubah, mabni fathah sebab isimnya la berupa mufrad. Mahal nasab sebab isimnya la. Nakirah sebab tidak ada al ta'rif namun bisa dimasuki al ta'rif. Sigot isim jamiddat. Qaimun kalimah isim sebab tanwin. Murab sebab bisa berubah, berubahnya qaimun, qaiman, qaimin. Irobnya rofa sebab khobarnya la linafil jinsi. Alamatnya dhamma dhairah sebab isim mufrad munsharif. Nakirah sebab tidak ada al ta'rif namun bisa dimasuki al ta'rif. Sigot isim fa'il. Bina ajwaf wawi. Madinya qama yaqumu qiyaman. Qama yaqumu. Caranya dibuka di kamus ya. Qama yaqumu qauman wa qiyaman wa qamatan fa huwa qaimun wa dzaka maqumun. Kum la takum maqamun maqamun mikwamun. Ini yang benar itu dibuka di kamus, jangan dikarang-karang sendiri. Dan seterusnya nanti panjangan terkip sendiri ya. Kemudian syarat-syarat lal nafil jinsi. Syarat-syarat lal nafil jinsi ini ada 3. Yang pertama adalah isim dan khobarnya. Isimnya la dan khobarnya harus berupa nakirah. Isim dan khobarnya harus nakirah. Kata-katanya ngikut aku aja, nggak usah nambah-nambahin. 2, antara la dan isimnya tidak ada pemisah. 3, la tidak dimasuki huruf jer. Jadi pada lafaz la rajula qaimun ini sudah memenuhi syarat. Yang pertama, khobar, isim dan khobar. Jadi rajula sama qaimun sama-sama nakirah. Dan antara la dan isimnya tidak ada pemisah. Ini antara la sama rajula tidak ada pemisah. Kemudian la tidak dimasuki huruf jer. Jadi la di sini tidak ada huruf jernya. Jadi semisal ada contoh, ini adalah yang tidak memenuhi syarat. Bila mana ada la zaitun qaimun. Zaitun ini isimnya la namun berupa isim ma'rifat. Maka la tidak bisa beramal. Sehingga pada lafaz la zaitun qaimun ini cara mentarkibnya adalah la zaitun tidak ada zait, qaimun berdiri. Zaitun dibaca rafa menjadi mubtada, qaimun menjadi khobarnya mubtada. La-nya tidak fungsi. Begitu juga apabila ada la antara la dan isimnya dipisah dengan lafaz lain, semisal la fiddari rajulun. Maka la fiddari rajulun, fiddari ini statusnya adalah khobar muqaddam, rajulun menjadi mubtada muakhar, sedangkan la tidak bisa beramal. Begitu juga apabila ada la kemudian la dimasuki huruf jer, maka la-nya tidak bisa amal juga. Seperti contoh jita bila zadin. Jita datang, kamu datang bila zadin dengan tanpa bekal.
Ini pada lafaz la walaupun la-nya adalah linafil jinsi, maka tidak bisa ngamal karena dimasuki ba huruf jir. Faidahnya la. Faidahnya la di sini kami ringkas, hanya batu loncatan saja, tidak kami tulis semua. Faidahnya la di sini ada 4, ada nafi, ada nahi, ada doa, ada zaidah. La yang faidahnya nafi ada yang berupa huruf ataf, ada yang berupa nafil jinsi, ada berupa nafil wahid, ada berupa huruf jawab. Seperti contoh ja'a zaidun la amrun. Ini pada lafaz la amrun ini la-nya namanya la nafi, fungsinya adalah menjadi huruf ataf. Ada lagi la linafil jinsi. Di sini beramal seperti inna, yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Ada kalanya la linafil wahid, beramal seperti laisa. Antara la linafil jinsi sama la linafil wahid beda. Jadi kalau ini la rajula qaimun semisal. Ini artinya tidak ada lelaki sama sekali yang berdiri. Tapi kalau lalnya fil wahid, la rajulun qaiman semisal. Ini artinya la rajulun, tidak ada lelaki satu qaiman yang berdiri. Walaupun lafadznya hampir sama tapi maknanya beda gara-gara peletakan la yang satu la linafil jinsi, sedangkan yang nomor 2 adalah la linafil wahid. Kemudian la yang fungsinya adalah huruf jawab. Di sini menjadi jawabnya pertanyaan. Jadi semisal ada orang, apakah kamu sudah makan? Kemudian kamu jawab la, tidak, saya belum makan gitu. La itu namanya huruf jawab. Kemudian ada la namanya la nahi. Di sini la nahi ini fungsinya adalah menjazmkan fi'il mudhari untuk memerintahkan atasan kepada bawahan. Jadi semisal ada la tadrib, la tadrib, jangan memukul. Ini artinya la-nya la nahi ini adalah menjazmkan fi'il mudhari. Jadi semisal ya saya contohkan di sini semisal la tadrib, jangan memukul. Ini kata-kata la tadrib ini artinya ada orang yang punya pangkat derajat lebih atas melarang kepada bawahan. Ini namanya nahi. Ini beda sekali dengan la du'a. Kalau la du'a ini juga fungsinya menjazmkan fi'il mudhari, yaitu fungsinya untuk memerintahkan bawahan kepada atasan. Sama contohnya, la tu'akhidna semisal. Sama-sama la tadrib semisal. Tapi yang satu adalah berbentuk nahi, yang satu berbentuk doa. Ambilkan kain atau apa. Kemudian adalah yang faidahnya adalah zaidah. Di sinilah yang faidahnya zaidah ada kalanya min jihatil lafzi la min jihatil ma'na. Jadi apa itu dipandang dari segi lafadznya saja, tidak dari segi maknanya. Jadi ada orang mengatakan jita bila zatin, secara lafadz ini tidak fungsi seakan-akan. Tapi kalau dipandang dari segi makna maka tetap berfungsi. Jadi jita datang, kamu datang bila zatin dengan tanpa bekal. Ini pada la ini hukumnya adalah la zaidah, tidak beramal sama sekali, namun secara makna masih tetap berfungsi. Ada kalanya la li tauqidin nafsi. Seperti contoh ma najaha zaidun wala amrun. Zaid tidak beruntung. Begitu juga Amr juga tidak beruntung. Di sini ini la-nya ini adalah untuk mentaukidi nafi yang terletak pada makna jaha. Yang nomor 3 adalah zaidah tanpa fungsi,
yaitu khusus pada syairan. Ini nanti rujuknya di kitab-kitab yang muktabaroh itu. Ya demikian pembacaan pada isimnya la yang berupa mufrad. Silakan dibaca, dipahami, kemudian dihafal. Yuk dihafalkan semua.